dan semua sudah masuk ke presiden. Dan saya dapat informasi ini sedang digodok. Presiden ingin kalau ini akan dibentuk, semuanya sudah siap. Iya. Jadi tadi itu penyesuaian undang-undang, penyesuaian ini semua sudah oke, sehingga ketika di launching dia langsung kerja. Iya. Jadi enggak kerjanya lembaga ini lagi nanti membenahi diri, tapi sudah harus kerja. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koim Amri, pemimpin redaksi majalah Sawit Indonesia. Kita hadir kembali dalam podcast Sawit Indonesia. Sudah masuk 3 episode Pak Tungkot. Nah, kemudian juga alhamdulillah selama 2 episode sebelumnya total viewer atau yang menonton podcast Sawit Indonesia sudah mencapai 100.000 orang. Artinya podcast ini memang memiliki dampak yang signifikan dan menarik topik-topiknya untuk dilihat dan dikaji lebih mendalam. Bapak Ibu, teman-teman sahabat Sawit Indonesia, hadir bersama saya pada siang hari ini Bapak Dr. Tungkot Sipayung. Beliau adalah Direktur Eksekutif PASPI. Nah, ini yang menarik adalah beliau ini adalah penulis buku Mitos Fakta Sawit yang sudah edisi keempat ya, sudah cetak berapa kali dan ini tersebar di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Selamat siang Pak Tungkot. Selamat siang Mas. Bagaimana kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa. Kalau tidak salah baru kembali dari Jambi ya Pak ya? Betul, dari Universitas Jambi. Nah, Pak Tungkot ini memang aktif, mungkin hampir setiap minggu ya Pak Tungkot Iya. ya. Datang ke kampus-kampus, kemudian juga menyebarkan sisi positif dari kelapa sawit. Pak Tungkot, pada siang hari ini, sebagai pembuka dari podcast kita adalah kita ingin membahas, yaitu sering Pak Tungkot katakan, sawit ini merupakan komoditas yang mampu mengubah kota hantu menjadi kota yang hidup kembali atau hantunya pergi. Nah, ini gimana Bapak bisa menemukan fakta-fakta ataupun informasi terkait ini Pak? Mohon dijelaskan. Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya berkembangnya sawit kita ini, ya, terutama di Sumatera dan di Kalimantan lah ya, itu diawali dengan 2 era eksploitasi sumber daya alam. Pertama adalah tambang. Tambang. Habis tambang masuk ke logging. Jadi semua hutan-hutan yang di Sumatera, kemudian juga di Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke Irian, itu tadinya adalah ex-logging. Ya. Jadi yang duluan memanfaatkan kayu itu adalah pengusaha HPH gitu ya. Habis loggingnya dipanen, mereka tinggalkan dan jadilah semak belukar. Sebagian semak belukar ini ada yang dibuat daerah transmigrasi, ada yang dibuat macam-macam oleh pemerintah daerah. Nah, setelah habis logging, yang tinggal adalah jalan logging. Iya. Dan barak-barak logging. Setelah habis tambang, yang tertinggal adalah lubang-lubang tambang. Semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan itu hilang. Dalam terminologi ekonomi regional economic, itu disebut dengan kota hantu. Habislah semua sumber daya, ya, alam, kemudian kegiatan yang terkait dengan itu pun mati, termasuk jasa. Yang tinggal adalah puing-puing daripada masa sebelumnya. Iya. Puing-puing dari logging, puing-puing dari tambang itu kemudian setelah beberapa tahun itu seringkali terbakar, seringkali dan banyak yang digunakan oleh pemerintah untuk transmigrasi juga tidak berhasil gitu ya. Baru pemerintah mempromot itu untuk kembangkan sawit. Ya.
Nah, sawit masuk, ya. Nah, pendekatan sawit itu adalah pasar dan produksi itu disatuin. Makanya dibangun kebun, bangun PKS, Pabrik sawit ya Pak. pabrik ya? sawitnya Ya. gitu. Ya, itu membuat dia akhirnya menjadi bukan hanya bermanfaat tapi juga ekonomis gitu kan. Maka jadilah sentra-sentra baru. Ya. Ya, sentra-sentra baru perkebunan sawit, dan sentra-sentra baru perkebunan sawit ini memutar ekonomi di sekitarnya, kemudian menarik ekonomi lain, sektor-sektor lain, misalnya sektor jasa transportasi untuk ngangkut TBS. Ya. Kemudian masuklah sektor perdagangan, perdagangan antar untuk mendagangkan TBS. Kemudian masuk juga supplier pupuk. Iya. Masuk supplier pestisida, masuk alat-alat pertanian, masuk lagi karena banyak di sana masyarakat, maka muncullah pasar, jual pakaian, Iya. pasar warung-warung makan, kemudian warung-warung kopi. Tidak hanya itu, karena masyarakat yang bekerja di sawit itu dia tidak menghasilkan bahan pangan. Iya. Maka ini kehadiran daripada sawit dan masyarakat yang bekerja di situ menjadi pasar bagi petani pangan, peternak, dan juga nelayan. Iya. Maka terjadilah transaksi ekonomi antara masyarakat yang ada di kebun sawit dengan masyarakat petani pangan, masyarakat peternak, dan masyarakat nelayan. Jadi sebetulnya kehadiran sentra sawit sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah pedesaan itu juga menarik ekonominya pangan, ekonominya peternak, ekonominya nelayan. Makanya tidak pernah ada kesulitan makanan di perkebunan, di kebun sawit. Karena apa? Kehadiran mereka justru mendorong berkembangnya usaha tani pangan, usaha tani peternakan, dan juga usaha tani perikanan. Tidak hanya itu. Karena mereka ini yang di masyarakat di perkebunan ini adalah orang yang memiliki pendapatan tinggi dari jual TBS, atau kalau dia karyawan gajinya lumayan dibandingkan dengan sektor lain. Produk-produk perkotaan juga masuk. Iya. Pakaian, sepatu, alat-alat rumah tangga, alat-alat elektronika itu datang sendiri ke sana. Lembaga pembiayaan pun masuk. Nah, akhirnya apa? Masyarakat sentra sawit ini bukan hanya dia menarik ekonominya pedesaan, tapi juga menarik ekonomi perkotaan. Bahkan secara nasional, ekonomi Jawa, Pulau Jawa itu sudah ditarik oleh ekonomi sawit yang ada di Sumatera dan di Kalimantan. Dari mana kita bisa melihat itu? Lihatlah berapa banyak truk-truk yang antar pulau dari Pelabuhan Merak ke Bakuheni. Iya. Pasti lebih banyak yang menuju ke luar Pulau Jawa daripada yang masuk. Iya. Demikian juga dari Semarang, demikian juga dari Surabaya. Itu menunjukkan bahwa ekonomi Jawa juga ditarik oleh sentra-sentra sawit yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Jadi itu yang saya sering sebut, meskipun orang di masyarakat di Pulau Jawa tidak memiliki sawit, tapi juga menikmati manfaat dari sawit itu melalui tadi itu mekanisme seperti itu. Disitulah kota hantu itu berubah menjadi kota kemakmuran. Artinya ada perputaran duit yang sangat besar ya Pak? Iya. Di senternya. Berapa sih Pak kalau dari perhitungan PASBI sendiri? Minimal lah, atau angka perputaran omset di daerah sentra sawit di Sumatera, Kalimantan. Kalau kita hitung secara nasional, itu transaksi ekonomi antara perkebunan sawit dengan kawasan pedesaan dan juga kawasan perkotaan itu satu tahun itu hampir 600 triliun. 600 triliun ya. Jadi itu yang sebagian itu untuk beli pangan di pedesaan. Sebagian itu untuk pakaian. Jadi apa yang digunakan oleh masyarakat di sekitar yang punya sawit dan juga masyarakat yang bekerja di sawit itu semua adalah bentuk transaksi ekonomi itu. Gitu. Jadi 400-an triliun setiap tahun. Itulah yang memutar ekonomi di pedesaan. Secara nasional. Secara nasional. Ya. Mungkin itu yang membuat kelapa sawit ini
menjadi salah satu komoditas yang sangat survive ya Pak. Di tahun 98, masuk kita di tahun 2008 waktu krisis global finansial, sampai Covid terakhir kemarin juga komoditas ini masih sangat survive. Apa yang membuat komoditas ini sangat spesial sekali Pak dan mampu bisa survive? Yang pertama dari segi produknya ya, dari segi produknya memang merupakan produk yang digunakan oleh manusia setiap hari. Bahkan yang banyak menggunakan produk sawit ini, produk turunannya itu adalah kelas menengah ke bawah. Sebagai pangan, sebagai apa? Kalau kelompok atas ya biasanya itu kosmetika dan macam-macam kan. Iya. Nah, ini merupakan produk yang diperlukan setiap hari. Iya. Ya, setiap hari 24 jam gitu kan. Nah, ini membuat ekonomi sawit itu menjadi sangat penting untuk setiap saat. Selain itu dalam proses produksi ini ada pendapatan yang tercipta. Pendapatan ini akan memungkinkan orang membiayai akses dia terhadap makan yang lebih baik, kemudian pendidikan dan lain-lain gitu. Nah, yang paling penting juga adalah tadi yang saya katakan tadi itu. Kalau krisis terjadi, maka semua ekonomi itu pasti akan bertahan di lokal. Bertahan di lokal itu akan bisa bertahan kalau dia ada transaksi antar sektor. Iya. Tadi itu kan, petani butuh pasar, petani pangan, petani peternak, nelayan. Dia butuh pasar. Ya, kehadiran masyarakat perkebunan kelapa sawit dengan pendapatan yang tinggi dan banyaknya masyarakat di sana, itu menjadi pasar bagi mereka ini. Sehingga kalaupun tertutup karena Covid, karena krisis, mereka ini masih bisa hidup karena ada transaksi antar mereka gitu. Itu yang membuat ini menjadi sawit itu meskipun dalam kondisi krisis, baik itu waktu masa Covid itu masih bisa bertahan. Bahkan kalau krisis ekonomi dia malah booming gitu. Ya. Di tempat lain itu krisis ekonomi berubah menjadi penderitaan. Kalau di tempat sawit krisis ekonomi itu justru menciptakan kadang membawa berkah. Bawa berkah gitu. Makanya mereka selalu nyanyi. Ya, janganlah krisis ini cepat berlalu. Itu. Bukannya badai pasti berlalu, tapi badai sebaiknya jangan cepat berlalu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini menarik Pak. Artinya kan memang sawit ini transaksi, kemudian perputaran ekonomi memang tadi Bapak bilang ya, menengah bawah ini pun juga dapat manfaatnya. Nah, kemudian Pak Tungkot, kalau kita lihat kan pada tahun-tahun ini dalam satu dekade terakhir ini kan hilirisasi terus meningkat bagus. Kemudian ekspor dari aspek nilai juga sangat bagus sekali. Tapi sepertinya ada tantangan juga kalau kita lihat kan di masalah hulu ini juga sebenarnya terabaikan ya, karena di sisi lain kita mengejar hilirisasinya tapi hulunya ini mungkin agak sedikit terlupakan. Pak Tungkot melihatnya gimana ini nanti kondisi hari ini, kemudian jika ini tidak cepat dibenahi, apa dampaknya? Ya, betul sekali. Jadi sampai sejauh ini dengan segala kekurangan dari industri sawit, kita sudah menikmati sebenarnya manfaat yang sangat luas ya. Dengan produktivitas saat ini saja, yaitu ya katakanlah 3 ton minyak per hektar. Ya, meskipun itu cenderung turun beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya dan hilirisasi yang terjadi, kita sudah menikmati banyak manfaat. Misalnya dari segi ekspor, ya, devisa yang dihasilkan oleh sawit itu sudah di atas 30 miliar dolar setiap tahun. Baik devisa dari hasil ekspor maupun devisa karena penghematan impor, program mandatori biodiesel. Dua-duanya ini menghasilkan devisa bagi negara ini. Ya. Ini adalah salah satu kontribusi yang signifikan ya dari industri sawit bagi perekonomian. Nah, saat ini memang hilirisasi sedang dipacu oleh pemerintah. Untuk sawit ini bagus. Karena apa? Karena hilirisasi kita itu masih terlalu dangkal. Kalau saya buat skalanya hilirisasi 0 sampai 10, kita baru berapa? di 3.
3 Pak. Baru di 3. Belum sampai mungkin melewati angka 6, Separuh 7. juga belum. Belum. Hilirisasi kita. Jadi dari segi nilai tambah misalnya, rata-rata nilai tambah hilir kita baru 1,12 atau 1,2 kali dari nilai tambah CPO. Itu masih dangkal sekali. Idealnya minimum 3. Minimum 3 kali nilai tambah CPO. Yang lebih bagus lagi 5. 5 kali dari 5 ya. nilai tambah CPO. Artinya apa? Kesempatan kita untuk menikmati kue yang lebih besar di hilir melalui hilirisasi masih cukup besar. Iya. Tapi jangan terlalu fokus ke sini saja. Hilirisasi tanpa didukung oleh huluisasi itu sama dengan mematikan mata air kan? Hilirisasi ini bisa jalan kalau produk CPO-nya jalan. Jalan. Yaitu produktivitas dari kebun. Iya. Betul. Ini jangan lupa. Karena apa? Ini sekarang lagi kritis. Produktivitas sawit Indonesia sekarang lagi kritis. Tidak hanya lebih rendah dari yang seharusnya, tapi cenderung turun dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2015 kita masih punya dapat rata-rata 3,5 ton minyak per hektar. Sekarang sudah tinggal 2,8. Secara nasional Pak. Secara nasional. Ini turun terus. Oke. Kenapa ini turun? Banyak penyebabnya. Yang pertama kita harus akui bahwa best practice-nya sawit itu belum sepenuhnya kita terapkan. Ya. Contoh saja pupuk. Iya. Pupuk kalau TM dia minimum paling tidak kita seharusnya 8 kilo per pokok per tahun. Rata-rata nasional masih 3,5. Jadi jauh di bawah yang direkomendasikan. Akibatnya produktivitasnya turun. Oke. Di bawah. Iya. Ya, di bawah standar. Yang kedua, masih banyak menggunakan varietas yang tidak bermutu dulu, terutama sawit rakyat. Iya. Ya, 70% sawit rakyat itu menggunakan varietas yang tidak bermutu atau illegitimate. Nah, ini menyebabkan produktivitas turun. Dan yang ketiga ini penting nih. Ini adalah bom waktu. Ganoderma. Ganoderma Pak. Serangan Ganoderma di sawit kita itu sudah pada level yang mengkhawatirkan. Studinya Peterson maupun Murphy dan juga peneliti yang lain itu sudah mengindikasikan 60% sawit kita itu sudah terinfeksi oleh Ganoderma. Ini Ganoderma ini ada seperti kanker nih. Ya. Ada stadium-stadium. Stadiumnya. Ada 4 stadium kalau nggak salah itu. Yang 60% itu adalah stadium 1 sampai stadium 2. Oke. Sudah kena. Sudah kena. Nggak kelihatan secara fisik, tapi dampaknya di produktivitas sudah turun. Itu kelihatannya gitu. Nah, yang 3 dan 4 ini memang masih sedikit. Kata Kementan itu 15%. Tapi kata peneliti Peterson dan Murphy dan juga peneliti domestik itu mengatakan itu 30%. Tapi yang paling apanya adalah kalau ini tidak ada upaya yang sangat sistematis untuk menyelesaikan soal Ganoderma ini, kita setelah tahun 2020 habis itu sawit. 2050. 50. Setelah 2050 kita akan kehilangan sawit. Ini harus kita menjadi perhatian. Berarti target, maaf Pak, saya ulang. Target kita 2045 itu 100 juta ton. Bisa gagal kalau gagal. kita tidak ada upaya yang konkret gitu untuk mengatasi ini. Bukannya teman-teman di sektor swasta sudah teredukasi Pak Tungkot masalah Ganoderma ya? Mungkin kalau di petani kan memang masih belum tersosialisasi dengan baik. Swasta bukannya sudah masuk? Sampai hari ini belum ada teknologi yang bisa mengatasi Ganoderma. Jadi harus pendekatannya sistem. Pendekatan sistem itu membutuhkan perlakuannya itu secara nasional. Nggak bisa individu demi individu. Karena apa? Ganoderma itu spora penyebarannya. Dan dia nggak membatasi diri atau terbatas pada serangannya itu hanya di perusahaan XYZ atau di kabupaten XYZ. Dia nggak mengenal itu. Dia bisa menyebar dengan cepat. Masalahnya adalah kita nggak punya sistem
biosecurity untuk Ganoderma belum punya. Belum punya. Kalau untuk hortikultura sudah punya. Untuk peternakan kita sudah punya biosecurity. Artinya kalau ada penyakit yang seperti itu dengan cepat pemerintah sudah bisa melakukan apa-apa, pelaku usaha sudah bisa melakukan apa-apa, sudah ada protapnya. Di sini belum. Makanya menyebar begini saja. Nah, ini menjadi agenda sangat penting untuk mencegah jangan terjadi penurunan produktivitas yang tajam itu. Yang keempat itu adalah ada perkiraan juga ada masalah polinasi. Jadi intinya adalah ini semua menyerang produktivitas. Iya. Kalau produktivitas kita turun, apa yang mau dihilirisasi? Kita bisa jadi mengimpor gitu. Jangan gara-gara kita terlambat membenahi hulu, kembali lagi ke hantu. Dulu kita menghadirkan kota kesejahteraan dari kota hantu. Tapi kalau enggak kita selesaikan persoalan ini, bisa-bisa kita kembali ke kota hantu. Jadi malah sentra sawit ini menjadi kota hantu baru ya Pak? Iya, kalau kita enggak selesaikan persoalan ini. Baik Pak Tul. Ini menarik. Artinya tadi kan di awal kita bicara kontribusi sawit dari aspek perekonomian Pak. Kemudian kita lihat perkembangan sawit dari hilirisasi. Nah kemudian tadi Pak Tungkot sudah menjelaskan kepada kita terkait tantangan yang dihadapi industri sawit pada hari ini. Kalau hilirisasinya sudah bagus, ternyata di hulunya ini kita sudah mulai agak kekhawatiran ya Pak ya. Kalau memang ini tidak dibenahi, 2050 mungkin sawitnya udah hilang Pak. Nah ini kan mengerikan. Tapi ada satu lagi Pak, ini juga menarik. Kemarin bagi teman-teman industri yang hadir di Ombudsman Pak, itu kan juga mengatakan ada potensi Pak kerugian negara hampir 300 triliun atau tepatnya mungkin 270-an triliun apa ya? 236 triliun 236. menurut Ombudsman Akibat tata kelola sawit yang mungkin belum baik atau mungkin ada maladministrasi ya Pak di situ. Ini kan dari segi mungkin administrasi, perizinan, regulasi dan lainnya. Memang sampai sebesar itu Pak nilai potensi kerugian negaranya. Tadi dengan hanya produktivitas 3,5 saja kita sudah menikmati benefit ya. Iya. Dan kita senang dengan itu. Iya. Sebetulnya tambah lagi dengan tata kelola yang kacau begini, kita sudah dapat seperti itu. Iya. Kalau kita mau memperbaiki ini semua, sebetulnya potensi loss itu enggak hanya sebesar yang dikatakan oleh Ombudsman. Yang dikatakan Ombudsman 236 triliun itu adalah potensi penerimaan negara yang hilang, penerimaan pemerintah yang hilang akibat daripada tata kelolanya enggak benar. Iya. Sebetulnya yang paling besar potensi loss-nya itu bukan di penerimaan pemerintah itu, tapi diderita oleh industri sawit secara keseluruhan. Iya. Ya. Potensi loss yang dialami oleh industri sawit kita selama ini itu bukan 233 triliun saja. Berapa Pak? Tapi hampir 200 triliun, 2000 triliun. 2000 triliun, ini kan berarti hampir 10 kali lipat. Iya. 2000 triliun. Logikanya dari mana? Untuk saat ini dengan tata kelola yang seperti ini kita akhirnya hasilkan produktivitas segitu. Iya. 3, bahkan di bawah, bahkan turun-turun. Mengurangi toh. Ya. Kemudian PSR tidak jalan. Terlambat produksi. Produktivitas jatuh lagi kan? Ganoderma tidak ditangani. Perizinan lambat sehingga investasi sulit. Baik di hulu maupun di hilir. Kalau ini kita hitung semua atau seandainya ini bagus tata kelolanya, perizinannya mudah, kemudian PSR-nya jalan ini semua, kita nilai kontribusi industri sawit dalam perekonomian kita itu saat ini seharusnya sudah 3.000 sampai 3.500 US dollar, triliun. Seharusnya segitu. Penerimaan atau apa nih? Nilai kontribusi industri. Nilai tambah. Nilai industri ya. Iya.
nilai kontribusi nilai tambah nilai tambah dalam PDB. dalam PDB ya. Saat ini yang kita nikmati baru sekitar 1.500. Semua itu dari hulu ke hilir itu. Kalau di kebunnya saja hanya 400 malah. Iya. Ya kan? Kemudian ada industri biodiesel, ada industri minyak goreng, ada industri pangan, ada oleokimia, kemudian di hulu ada industri pembibitan, ada industri pupuk dan macam-macam itu. Itu semua kontribusinya dengan kondisi tata kelola yang semaraut sekarang ini, itu kira-kira 1.500 triliun. Seharusnya berapa? Seharusnya ini sudah 3.000 triliun. Sampai 3.500 triliun. Besar. Bahkan kalau hilirisasinya jalan dengan benar, huluisasinya jalan dengan benar, kita bisa dapat 8.000 triliun. Wah, besar, Pak. Ya, makanya kalau itu kita mau serius membenahi itu, tahun 2050 kita akan dapat itu. Jadi ini ya, kalau kita tidak membenahi industri sawit, Iya. peluang kita menjadi kota hantu kembali akan terjadi. Tapi kalau kita membenahi ini, 5 kali lipat dari yang sekarang ini bisa kita nikmati di 2050. Tapi ini kan pekerjaan rumah yang sangat berat, Pak. Kalau tadi melihat penjelasan Pak Tungkut ya, tata kelolanya, mungkin dari tadi tata kelola di aspek regulasi perizinan, lalu di industrinya juga di sektor hulu tantangannya banyak. Ataukah ini bisa dibenahi secara berbarengan, atau mungkin kita pilih dulu sektor mana yang harus kita benahi nih? Ini menurut saya nggak lebih sulit daripada masa lalu. Tahun 80-an, Ya. kita nggak punya petani, Ya. nggak punya lahan, nggak punya duit. Tapi sejarah membuktikan kita bisa bangun kebunnya sawit petani 6,8 juta hektar. Dengan tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada. Ini sekarang kita sudah punya petani 2,5 juta orang. Ya. Punya kebun sawit petani 6,8 juta hektar. Ya. Punya duit di BPDKS. Nggak bisa kita replanting. Aneh enggak? Iya betul. Seharusnya yang mudah kan? Harusnya. Persoalannya adalah kita membuat kita sulit. Ini yang saya bilang itu kita harus rubah tata kelola ini. Ya, merubah tata kelola mulai dari sini, mindset kita yang harus dirubah. Ya. Kita itu maksud saya adalah termasuk dalamnya pemerintah yang pengambil keputusan kan. Iya. Itu harus dirubah. Misalnya soal replanting, kan persoalannya adalah karena kita buat syarat-syarat yang membuat akhirnya mereka tidak bisa bergerak. Hampir 20 persyaratan lebih, Pak. Ya makanya kan. Itu. Jangankan petani. Jangan-jangan kita pun kalau disuruh mengapakan itu tidak bisa memenuhi itu. Iya. Ya kan? Nah, itu yang harus diperbaiki dan itu enggak pekerjaan sulit. Jadi tadi masalah ini Pak, pembenahan untuk terkait PSR-nya ya. Karena kan persyaratannya itu luar biasa Pak, hampir 20 lebih persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi Pak Tungkut bagaimana melihatnya? Apakah ini perlu sangat dipermudah sekali, atau mungkin memang ya kalaupun ada persyaratan tentu yang mana yang harusnya tetap ada dan lebih dipermudah? Ya, pertama ini kan dibuat persyaratan begitu karena menganggap bahwa dana yang disalurkan sebagai PSR itu adalah dana negara, uang negara. Iya. Oke, kita terima sementara. Tapi kan kita lihat pada kasus pupuk misalnya, subsidi pupuk, itu betul-betul APBN, uang negara, dan cukup besar, 24 triliun per tahun. Itu sudah berlangsung mulai hampir 25 tahun. Dan setiap tahun diaudit oleh BPK. Petani-petani penerima subsidi pupuk itu nggak pernah dipersoalkan legalitasnya. Apakah dia punya surat tanda budidaya? Apakah dia punya hak milik? Apakah dia di dalam atau di luar kawasan? Bahkan di dalam kawasan hutan pun, bahkan di hutan sendiri, kalau itu pangan bisa menerima subsidi uang negara itu. Kenapa sawit dipersyaratkan itu? Itu soal ketidakadilan yang terjadi kita lakukan selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita setuju semua dibenahi. Tapi jangan karena pembenahan itu akhirnya kita tidak berjalan. Itu kan yang terjadi di PSR. Target kita menurut Kementan itu ada sekitar 3 juta hektar yang harus di-replanting. Bahkan ditetapkan 180 juta hektar, 180 ribu hektar pun per tahun nggak tercapai. Karena apa? Semuanya karena persyaratan itu. Sebetulnya bisa tanpa harus dilakukan itu sebagai prasyarat. Jadi pembenahan semua itu, legalitas itu bagian satu paket daripada PSR. Jadi bukan prasyarat. Kalau prasyarat penuhi dulu baru boleh kan? Iya. Kalau dia bagian dari paket, itu bagian daripada yang harus diselesaikan selama 5 tahun itu. Iya. Masa PSR kan? Jadi kalau itu dijadikan menjadi bagian daripada paket PSR itu, nggak akan ada masalah soal legalitas. Iya. Orang itu kok yang mau diselesaikan gitu kan? Jadi seharusnya pemerintah dalam hari ini Kementan itu merubah itu semua supaya ini bisa tercapai. Jadi cara ini tidak mengatakan bahwa legalisasi itu nggak penting, malah penting juga, tapi tidak diselesaikan sebelum PSR. Iya. Diselesaikan sambil jalan. Sambil berjalan. Nanti masuk ke tahun keempat itu sudah selesai semua. Iya. Petaninya sudah tanam sawitnya sudah bagus, sudah menghasilkan. Bahkan sertifikasi ISPO pun bisa masuk sekaligus. Iya. Iya kan? Kalau sudah lengkap itu gitu. Jadi ini cara pelaksanaan. Ya. Jadi tidak ada undang-undang yang dilanggar. Betul. Justru bagus gitu kan. Ini yang harus dilakukan kalau kita mau mengejar itu. Selain itu juga replanting di tingkat perusahaan juga. Itu turun begitu tidak hanya kontribusi sawit rakyat itu. Oh iya. Iya. Dari Perusahaan juga. Pasti ada terjadi itu. Iya. Kok nggak bisa? Kalau ini kan sawit rakyat kan cuma 42%. Iya. Berarti 60% itu adalah korporasi kan? Korporasi negara maupun swasta. Jadi perlu juga dilihat itu. Aku yakin mereka juga nggak melakukan replanting dengan konsisten gitu. Sehingga terjadi penurunan produktivitas. Iya. Ini kita butuhkan. Ini kita butuhkan untuk bisa mencapai tadi itu. Yang saya katakan itu, ya, masa emasnya sawit. Ya. Iya. Kalau ini kita tidak lakukan, kita akan menuju kembali Masa kegelapan, Pak. masa kegelapan itu. tergantung kita gitu. Iya. Nah ini Pak Tungkot terkait tadi ya tata kelola. Ada pembahasan atau wacana yang menarik mengenai Badan Sawit Nasional atau ada yang menyebutnya Badan Otoritas Sawit Indonesia, yang sebenarnya usulan ini kan sudah mulai muncul ya sebelum pemilu ya Pak. Ada usulan dari teman-teman pelaku sawit supaya badan ini segera dibentuk dengan pertimbangan bisa membenahi masalah perizinan, kemudian juga bisa mengurangi ego antar kementerian. Apakah usulan ini Pak masih relevan Pak melihat kondisi industri sawit pada hari ini dan masih kita butuhkan? Nah, saya melihat masalah solusinya di situ. Jadi dia tidak hanya penting, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Kinerja daripada industri sawit kita tadi itu yang replanting terlambat, kemudian tidak ISPO, apalagi produktivitas rendah, hilirisasi lambat. Ini korban daripada kebijakan yang tidak konsisten. Iya. Jadi kalau mau memperbaiki ini harus diperbaiki. Ya, contoh misalnya coba. Sekarang ini ada berapa banyak menurut identifikasi kita sebelum pemerintahan ini sudah 17 kementerian lembaga pusat yang terkait dengan sawit. Betul. Tambah lagi kabupaten ada 200-an kabupaten. Itulah semua memiliki job desk ke sawit. Semua mengurusi sawit. Sehingga sawit jadi tidak terurus. Itu yang terjadi kan? Iya. Semua mengurusi sawit, tapi sawit jadi tidak terurus. Karena apa? Semua hanya melaksanakan apa yang menurut dia benar dan mengabaikan yang lain.
Jadi jalan sendiri-sendiri dan tersekat-sekat. Inilah yang membuat kita kacau. Contoh, Ya. kalau kita buka usaha perkebunan, kita usulkan kan kita pelaku usaha kan mengurus izin usaha perkebunan. Ya. Seharusnya selesailah, dia bisa langsung bangun kebun kan. Ini enggak kan? Izin usaha perkebunan setelah itu harus diurus lagi. Izin menggunakan alat berat. Ya. Izin menggunakan ini, izin menggunakan ini, izin menggunakan ini. Akhirnya apa? Dapat pun IUP belum tentu bisa membangun. Harus urus lagi izin-izin itu. Padahal secara hukum nggak ada yang berkekuatan hukum itu. Oh, oke. Itu hanya bentuk implementasi daripada kekuasaan gitu kan. Itu kan bisa disederhanakan. Maunya kalau pelaku usaha buka usaha dapat IUP udah di sana semua. Ya. Yang namanya izin apapun di situ yang terkait dengan budidaya sudah di situ. Nggak perlu lagi diurus. Itu yang benar gitu. Jadi konsepnya adalah bukan membuat satu atap layanan itu. Tapi membuat supaya perizinan itu hanya satu tanda tangan. Udah di situ semua. Untuk kalau usaha perkebunan gitu kan. Demikian juga kalau mau bangun pabrik. Ya. Iya kan? Izin usaha pabrik seharusnya dia bisa membangun dong. Nggak usah lagi urus yang lain gitu. Yang punya kekuatan hukum kan hanya berapa tuh? Akte, Ya. NPWP, sama satu lagi, hanya 3 kalau nggak salah itu. Dari puluhan persyaratan itu hanya 3 yang punya kekuatan hukum. Jadi untuk apa lagi yang lain itu gitu kan? Itu harus dipangkas. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah mengintegrasikan layanan dan kebijakan yang diperlukan oleh industri sawit dari hulu sampai ke hilir. Itu yang kita perlukan, integrasi. Bukan koordinasi. Kalau koordinasi sudah ada Menko. Ya, betul. Dan ternyata tumpul selama ini gitu. Yang kita perlukan itu integrasi. Integrasi. Dan integrasi ini yang bisa mengintegrasikan ini hanya presiden. Makanya lembaga badan sawit, atau katakanlah badan sawit itu harus di bawah presiden. Kalau enggak ada berguna. Hanya menambah tata niaga aja itu. Jadi harus di bawah presiden, dan presidenlah memerintahkan melalui Kepres atau Perpres itu untuk melaksanakan fungsi integrasi itu. Nah, yang saya bayangkan nanti semua perizinan dari sawit mulai dari hulu sampai ke hilir itu di satu tangan. Di satu tangan dan satu tanda tangan. Ya, jadi demikian juga misalnya soal kebijakan. Jangan berbeda hulu dengan hilir. Hilir mau B50, hulu nggak ada yang mendukung bahan baku. Ya akhirnya kita kelebakan kan seperti sekarang kan. Betul. Seharusnya itu nyambung nih. Hulu dengan hilirnya. Nanti tahun 2030 kita sudah B100. Ya. Maka kebun dipersiapkan untuk mencapai B100 itu. Ya kan? Hilirnya juga begitu. Atau sebaliknya gitu. Jadi itu hanya bisa kalau itu satu komando. Nah, saat ini nggak ada banyak komando. Makanya saya bilang tidak terlalu banyak mengatur sawit sehingga sawit tidak teratur. Kita mau ke depan ini kalau bisa itu kebijakan itu diintegrasikan, layanan publik pun disederhanakan dan juga diintegrasikan. Ya, untuk PSR misalnya, udah nggak perlu lagi bikin syarat-syarat tadi itu. Jadikan itu satu paket. Dan kita pernah melakukan itu. Waktu kita mengembangkan PIR, itu satu paket. Nggak ada dulu dipersyaratkan harus di kawasan hutan, nggak ada. Semuanya diurus sedang proses selama 5 tahun itu. Makanya ketika terjadi konversi, itu semua sudah lengkap. Ada SK kawasannya sudah lengkap, kemudian HGU-nya atau kalau itu HGU, kemudian istilahnya itu semacam surat tanda budidayanya itu sudah selesai semua ketika konversi itu gitu kan. Jadi kita ini bukan hal yang baru dan pernah kita lakukan dan sukses gitu. Waktu dulu di bawah kementerian atau apa? Waktu era tadi Bapak bilang PIR ini. PIR, batu PIR gitu. Kementerian Ya, atau kementerian. lo ada lembaga khusus? Dulu kementerian. Dulu kementerian karena belum banyak menteri seperti sekarang ini kan. Nah, sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak gitu kan. Dulu yang diurusi kan hanya kebun. Ya, Sekarang hilirnya pun sudah banyak.
Betul. Ya, ini harus dibuat, harus saling sinergi. Ya, jadi itu fungsinya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah lembaga integrator. Maka perlu ada, dimulai dari apa nama itu, yang menggabung-gabungkan apa itu loh, peraturan-peraturan itu. Peraturan ombudsman. Bukan ombudsman. Oh, Apa nama itu? Yang apa? CK itu? Cipta Ah, Omnibus Law. dimulai dari Omnibus Omnibus Law sawit. Oh, Jadi undang-undang ada 33 Pak, undang-undang yang terkait Iya. dengan sawit. Ini harus diintegrasikan. diintegrasikan, ya kan? Maksudnya yang bagian sawit itu yang harus Sawitnya. diapakan gitu kan. Kemudian omnibus untuk kebijakan, baru omnibus untuk action. Oh, Nah, memang akhirnya tertuju kepada badan sawit. Kalau badan sawit ini bisa kita buat dan fungsinya dijalankan benar-benar mengintegrasikan layanan dan mengintegrasikan kebijakan dari hulu ke hilir. Itu yang saya katakan tadi itu. Tahun 2045 kita dapat 8.000 triliun. Pendapatan negara pun dari sawit akan naik mungkin 1.000 triliun. ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng gitu kan. Logikanya di mana? Di produktivitas saja kita sudah bisa menang. Kalau produktivitas sekarang dari 2,8 bisa kita naikkan menjadi 5 tahun 2045. Berarti 2 kali lipat. Nilai tambah kita tadi 1.500, itu aja sudah menjadi 3.000 triliun. 3.000 triliun. Belum lagi hilirisasi. Hilirisasi kita baru di 1,2 atau di kilometer 3. Ya. Ini 2 kali lipat ke 2045, itu menjadi 8.000 triliun. Tidak sulit kita peroleh nilai tambah dari sawit kalau ini dilakukan. Sayangnya untuk melakukan ini nggak bisa dengan layanan dan tata kelola yang saat ini ada. Harus kita transformasi, harus diintegrasikan gitu. Betul, Pak. Tapi kalau kita bicara di Indonesia ini kan masalah politiknya juga kuat, Pak. Artinya kan tadi kalau Bapak sebutkan bahwa ada mungkin wewenang ya kementerian atau terkait regulasi di kementerian yang diambil alih. Itu kan kita bicara politik. Apakah nanti tidak akan menjadi gesekan juga nih, Pak? Karena ada badan baru yang kalau saya melihat penjelasan Bapak kan yang super power, super body atau super lembaga. Nah, gimana ini nanti Bapak melihatnya nih? Satu, itu lembaga negara. Yang menduduki di situ nanti itu adalah ASN dan tambah profesional. Jadi misalnya kalau selama ini yang mengurusi budidaya ada di Kementerian Pertanian, gabung di sana. Oh, ditarik itu, Pak. Ditarik ke situ. Yang penting kan diintegrasikan, dikomandokan satu kan. Iya. Orangnya pasti dong ASN, nggak bisa orang lain di situ. Yang profesional ada tempatnya, tapi bukan di situ gitu. Jadi nggak ada yang hilang, malah menambah kesempatan bagi ASN untuk berkarya. Itu satu. Yang kedua secara politik, biasanya kalau secara politik itu tambah nggak pendapatan pemerintah dari situ. Kalau sudah nilainya sampai 8.000, kita buat aja pajaknya dan lain-lain itu 10% aja, 800 triliun. Ya. Saat ini hanya 100 sekian triliun. 10 kali lipat dari sekarang bisa kita dapat penerimaan pemerintah dari situ. Belum lagi value added tadi tuh. Iya. Ya, bisa 7 kali atau 6 kali lipat dari saat ini. Menjadi dari 1.500 menjadi 8.000. Kalau itu dapat, berarti kan income meningkat. Income meningkat, pajak juga meningkat. Dan itu akan membuat penerimaan negara juga meningkat gitu. Jadi secara politik visible, secara teknis visible, secara hukum juga visible. Seharusnya ini bisa dipercepat gitu, bisa cepat dibentuk, dilakukan gitu. Ini lembaga institusi negara, bukan institusi swasta. Betul. Iya. Gitu. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan publik nih, Pak? Ya walaupun tadi kalau dari segi potensi itu kan ada nilainya kan ada ya. Misalnya kalau kita lihat ada badan baru, Badan Gizi Nasional. Itu kan memang itu produk politik dan juga memang dari awal Presiden ingin ada
memberikan makan bergizi gratis. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan publik? Karena publik hari ini kan juga belum sepenuhnya paham bahwa sawit ini tadi seperti dikatakan Pak Tungko juga ada petani, pelaku UKM, kemudian pelaku usaha mikro di dalamnya. Orang masih melihat industri sawit ini industri taipan-taipan besar, Pak. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan publik dan ketika nanti badan sawit ini muncul juga tidak banyak resistensi? Yang pertama kan kita membuat integrasi lembaga ini adalah untuk mempermudah kita. Oke. Ya. Misalnya selama ini kalau dia mengurus izin usaha aja lah gitu untuk usaha kecil dan juga petani, sulit kan? Iya. Sulit gitu. Karena apa? Cobalah membuat geolokasi poligon itu. Apa mampu petani? Enggak mampu dong. Kita harus belajar Malaysia. Malaysia petani di situ mau buka kebun, itu institusi MPUB yang bergerak. Ini loh lahan yang boleh dipakai untuk kebun. Jadi nggak akan ada menggunduli hutan. Iya kan? Izin dikasih. Dan di kita ini kan kejam nih. Kita buat izin usaha itu untuk mempersulit petani kan. Seharusnya itu layanan publik. Publik harusnya. Layanan publik dong, gratis diberikan gitu. Iya. Itu yang harus dihadirkan oleh lembaga integrator. Ya. Misalnya sama juga yang besar-besar juga. Kalau mau dia seperti saya katakan tadi, kalau dia mau membuka usaha, datang investor, saya mau bikin kebun. Lembaga ini sudah menunjukkan, sudah punya data di mana bisa buka kebun. Ini mau berapa hektar? Ini. Apa enggak berlomba-lomba orang jadi apa? Demikian juga kalau misalnya kalau dia mau ke hilir apa yang terbuka? Ini sudah ada nih rencananya nih semua. Mau hilir ini. Iya. Apa yang Anda perlukan? Izinnya ini. Model Vietnam loh. Vietnam itu sekarang begitu. Cepat ya, Pak? Cepat. Nggak ada nunggu-nunggu apa. Semua dilayani satu atap langsung ditujukan. Jadi makanya ada yang mengatakan itu kalau datang investor bawa koper, belum habis pakaiannya sudah selesai, sudah berdiri pada usahanya. Sudah berdiri usaha itu. Belum habis pakaiannya dibawa, yang dibawanya itu untuk diganti. Iya. Udah berdiri perusahaannya. Saking cepatnya, 1 minggu selesai. Nggak selesai. Iya dong, karena yang kita butuhkan bukan mempersulit orang kan. Iya. Tapi adalah dampak dari investasi itu pada perekonomian. Nah itu yang mau kita wujudkan di sawit. Ya, kalau dengan badan sawit ini. Dan harus begitu. Iya. Kalau nggak begitu nggak ada gunanya, nggak usah Nggak ada dibikin. gunanya. Malah nanti menambah makin semrawut lagi ya, Pak. Nggak usah Karena dibikin. banyak. Kalau tidak punya komitmen seperti itu, jangan dibikin badan sawit. Pak, melihat usulan badan sawit ini, Pak, sejauh mana ya kalau Pak Tungko tahu respon pemerintah terhadap usulan ini, Pak? Ini kan mengusulkan sudah banyak ya. Iya. Dari Apkasindo sudah mengusulkan, dari KAPKI juga sudah, dari asosiasi lain juga sudah, mungkin para ilmuwan akademisi juga sudah, dan semua sudah masuk ke Presiden. Dan saya dapat informasi ini sedang digodok. Presiden ingin kalau ini akan dibentuk, semuanya sudah siap. Iya. Jadi tadi itu penyesuaian undang-undang, penyesuaian ini semua sudah oke, sehingga ketika di launching dia langsung kerja. Iya. Jadi enggak kerjanya lembaga ini lagi nanti membenahi diri, tapi sudah harus kerja. Nah, saya dengar begitu informasinya. Oh, berarti bagus ya, Pak. Nah, Artinya kan positif nih, artinya Iya. Presiden juga melihat bicara sawit memang ini komoditas strategis unggulan dan sering dikatakan oleh Pak Presiden ini dibutuhkan dunia. Iya, betul. Betul kan. Kalau lembaga ya atau badan sawit ini hadir, otomatis ya kita bisa bergerak cepat, Betul. investasi cepat. Hasilnya tadi Pak 8.000 triliun. Iya. Luar biasa. Iya, iya. Iya, iya. Lalu apalagi nih Pak yang perlu dipersiapkan ketika nanti badan sawit ini lahir, Pak? Tadi kalau Bapak bilang kan kita juga ada persoalan mungkin kesiapan entah mindset dari SDM atau apalagi yang perlu kita persiapkan, Pak, dari industri sendiri, industri sawit itu sendiri. Industri sawit itu pada pelakunya ya, pelaku ini kan soal pelaku ya.
pada umumnya pelaku itu simpel saja harapannya. Lembaga apapun nanti dibentuk dan bagaimana bentuknya, mereka mengharapkan itu menjadi solusi. Solusi bagi kesemerawutan tata kelola kita. Solusi bagi ketidakpastian hukum. Solusi bagi ini. Makanya tugas perencana, tugas dari pemerintah sebelum melaunching ini adalah memastikan bahwa mekanisme kerja yang baru ini itu adalah mengadres itu. Itu sebetulnya simpel yang dituntut. Petani juga menuntut itu kok. Iya. Nggak ada yang mana aneh-aneh. Dan ini lembaga ini lagi secara soal visibility, visible nggak secara politik. Ini dibiayai oleh dana sawit itu, bukan APBN. Dana pungutan ekspor. Dana pungutan ekspor aja yang membiayai ini udah cukup gitu. Nggak perlu APBN. Jadi tugas pemerintah lebih simpel tuh. Iya. Dia tidak perlu pikirkan itu mengeluarkan uang karena itu dibiayai dari dalam industri. Kemudian hasilnya dia dapat pajak, bisa membiayai sektor lain. Apa enggak enak? Iya kan? Hanya yang dibutuhkan itu niat baik dan perubahan mindset. Kita memberikan perizinan, perizinan itu bukan bentuk penguasaan. Iya. Perizinan adalah bentuk pelayanan publik. Karena itu antar itu layanan itu kepada yang membutuhkan. Iya. Jangan mereka yang datang menjemput, apalagi mengurus, apalagi membayar. Itu kita melawan undang-undang dasar gitu. Dia harus sampai ke sana. Kalau enggak ini enggak jadi solusi. Enggak jadi solusi. Makanya saya katakan itu, kalau ini tidak menjadi solusi, lebih bagus tidak usah dibuat badan sawit. Sebenarnya kita udah punya pengalaman ya Pak dengan lahirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kan juga. Iya. Kita sudah ada pelajaran atau pengalaman lah untuk melahirkan badan-badan yang memang terkait dengan industri kelapa sawit. Iya. Karena kan dulu kalau nggak salah itu kan harapan juga dari tahun 90-an, 2000-an kita sudah sukses. Sayangnya Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit kewenangannya terbatas. Betul. Makanya nanti di badan yang baru ini saya sih mengusulkan begitu, badan BPDP ini masuk ke dalam. Melebur Pak? Melebur ke dalam. Okay. Tapi tidak cukup hanya itu. Yeah. Harus ada fungsi yang lain yang tadi dibutuhkan itu. Gitu. Ya, jadi tidak hanya soal dana ini, soal perizinan, soal kebijakan. Ya kan? Betul. Soal promosi. Betul. Nah, itu harus ditambah dengan yang ada ini. Jadi kita tidak memulai dari nol. BPDP sudah ada. Iya. Tinggal mengembangkan lebih jauh. Mengembangkannya lebih jauh lagi ya. Ya, lebih jauh. Maksudnya harus ada layanan publik. Satu lagi itu kebijakan gitu kan yang tidak dimiliki oleh BPDP saat ini. Ya, itu yang harus kita apakan gitu. Iya. Ya, BPDP aja sudah membuat perubahan besar di industri sawit kan. Betul. Apalagi yang tadi itu. Kita bisa cepat lebih melampaui Malaysia. Apalagi kita juga ada misalkan di produk turunan sawit kan ada bioafter, kemudian kita juga ada kebutuhan untuk biogasolin ya Pak. Iya. Itu kan sebenarnya peluang tadi Pak bilang kan. Iya. Untuk mencapai 8.000 triliun ini, dan tentu tadi seperti Pak Tongkot katakan butuh kecepatan pelayanan publik ya dalam hal investasi, perizinan dan lainnya. Dan konsistensi kebijakan. Konsistensi Pak. Ya, Itu ya. contoh penting. misalnya, untuk fortifikasi vitamin A di minyak goreng. Minyak goreng. Kita malah mengimpor vitamin A sintetis. Padahal kebun kita banyak. Itu kan bertentangan tuh. Betul. Nah, ini harus disinkronkan gitu. Kalau untuk fortifikasi pakai minyak merah. Betul. Sesuai dengan rekomendasi para ahli kan. Jadi nggak perlu kita mengimpor. Hemat devisa. Termanfaatkan ini vitamin A dari kebun kan. Betul. Nah, itu sangat banyak produk-produk yang lain gitu. Makanya saya hitung-hitung tadi itu 8.000 triliun itu karena yang tadinya kita impor kita bisa hasilkan dari sawit sendiri. Betul Pak. Ke situ larinya gitu. Dan dengan ada badan sendiri kan juga kita butuh ada kepastian hukum dan kepastian hukum itu paling pastinya penting. Ya. Itu paling penting. Karena itu yang dibutuhkan teman-teman pelaku usaha. Iya. Bahkan bukan hanya kepastian hukum, tapi juga kepastian berusaha. Iya. Itu sangat penting. Artinya dia investasikan di situ, kita jamin. Bukan hanya secara hukum kita jamin, tapi dia pasti menguntungkan. Karena apa? Karena
industri yang kita bangun itu adalah berguna ke kita untuk substitusi impor, tapi juga untuk ekspor. Betul. Nah, itu tadi tuh konsistensi kebijakan itu. Kalau ini diwujudkan pastinya target pertumbuhan tinggi Pak yang dicanangkan Presiden Prabowo juga mudah-mudahan bisa cepat terlaksana ya Pak ya. 8% itu tidak sulit. Tidak sulit ya Pak? Tidak sulit. Kalau benar-benar dilakukan ini. Sawit aja bisa kok berkontribusi besar di situ. Bisa gitu. Baik, Pak Tungkot ada lagi yang disampaikan terkait Badan Sawit Nasional dan juga situasi industri sawit hari ini? Saya pikir yang tersisa dari Republik ini setelah tumbangnya mulai daripada rempah-rempah sampai gula sampai apa semua adalah sawit. Mungkin sawit adalah komoditi terakhir yang bisa kita harapkan dan banggakan bahkan untuk menjadi pemain dunia. Nah, karena itu ya ke depan kita harus putuskan ya sawit ini harus kita perbaiki dengan melakukan perbaikan tata kelola. Kalau tata kelolanya sudah bagus, ini nanti industri ini akan menjadi andalan yang lebih besar. 8.000 triliun itu ya itu bukan kecil, itu besar. Bahkan lebih besar daripada yang kita bayangkan nanti akan kita tercapai. Asalkan tata kelolanya dibenahi, huluisasi dan hilirisasi berjalan berbarengan dengan konsistensi kebijakan, baik untuk dalam rangka substitusi impor maupun dalam rangka promosi ekspor. Saya yakin industri sawit Indonesia sebagai lokomotif ekonomi tidak hanya berlaku sampai saat ini. Mungkin sampai 2100 ini masih bisa kita andalkan. Karena apa? Hilirisasi yang sedang berjalan di Indonesia untuk sawit itu baru di kilometer 3 dari 10 skala. Jadi masih panjang yang bisa kita lakukan. Kemudian di hulu produktivitasnya yang kita capai baru 40% dari yang seharusnya. Bahkan para peneliti kita sudah menemukan varietas yang bisa produktivitasnya 10 sampai 11. Jadi kita belum berada di level leveling off. Ya. Ini saatnya bagi bangsa ini, bagi pemerintah, bagi dunia usaha, stakeholder sawit untuk menyatukan langkah, menyatukan visi ke depan supaya sawit kita ini bisa lebih baik, bisa lebih besar lagi kontribusinya dalam perekonomian kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Tungkot, kami dari Majalah Sawit Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dalam podcast Sawit Indonesia. Gagasan, uraian Bapak sangat detail dan harapan kita semua Pak Tungkot, Badan Sawit Nasional ini bisa terwujud demi apa ya? Demi Republik Indonesia ini. Karena tadi seperti Pak Tungkot katakan, satu-satunya komoditas unggulan yang masih tersisa adalah kelapa sawit. Sangat disayangkan kalau kita sebagai negara yang besar menyia-nyiakan anugerah Tuhan dari kelapa sawit ini. Iya, betul. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Tungkot untuk waktunya. Terima kasih Pak Amri. Sampai bertemu dalam episode podcast Sawit Indonesia berikutnya. Salam Sawit Indonesia. Sawit Indonesia. Jaya. Jaya. Terima kasih Pak.